Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syangkat dengan NIM 210301006 dari kelas Agroteknologi 1. Dan ini merupakan tugas video praktikum saya pada mata kuliah dasar agronomi. Selamat menonton. Nah, apa itu dasar agronomi? Dasar agronomi merupakan suatu kegiatan yang mendasari masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk hidup. Dengan memahami cara bercocok tanam yang tepat, maka kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan baik dan cukup. Dengan definisi tersebut, maka saya mengambil judul praktikum, yaitu pemupukan dan pemeliharaan kebun sawit. Pemupukan merupakan upaya penambahan unsur hara esensial dari luar, baik dalam bentuk kimia dan organik. Tujuannya yaitu mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, mengurangi persaingan unsur hara dengan gulma dan resisten terhadap hama serta penyakit tanaman. Nah, di daerah tempat tinggalku yakni Kota Sublusalam, Provinsi Aceh, merupakan kota yang dikelilingi oleh lahan perkebunan sawit. Tren bertani kelapa sawit sudah menjadi idola hampir 70% petani di wilayah Kota Sublusalam. Meskipun beberapa petani di sini masih menghadapi tantangan terkait pengetahuan cara berkebun yang ramah lingkungan. Nah, dengan latar belakang seperti itu, saya pun ingin mengetahui seperti apa sih cara pemupukan yang biasa dilakukan oleh petani kelapa sawit di kotaku ini. Nah, pada proses pemupukan kali ini, kami menggunakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk KCL dan pupuk urea. Pupuk KCL berwarna merah dan pupuk urea berwarna merah muda. Nah, jumlah pupuk yang kami gunakan itu masing-masing 50 kg. Nah, setelah kami menuangkan kedua pupuk tersebut, lalu kami mengaduk pupuk menggunakan tangan agar tidak terjadi gumpalan di masing-masing pupuk. Karena ketika masih di dalam karung, pupuk-pupuk tersebut menjadi sebuah gumpalan yang keras, dan kami bertujuan mengaduknya agar tidak terjadi gumpalan dan mudah ditaburkan ketika melakukan pemupukan. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena untuk menghancurkan bagian-bagian kecil pupuk yang menggumpal, maka kita harus bersabar dan teliti agar semua pupuk tercampur rata dan melebur seperti pasir. Ini merupakan pengalaman pertamaku dalam melakukan pemupukan kelapa sawit, dan ternyata pupuk KCL dan urea ini memiliki bau yang sangat menyengat. Oh iya, aku lupa memperkenalkan orang yang telah membantuku dalam membuat video ini. Beliau adalah Ibu Suryani yang merupakan seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah di Kota Sublusalam, dan juga beliau seorang petani yang memiliki 3 lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, setelah kedua pupuk tersebut tercampur rata, maka kami kemudian memasukkan pupuk-pupuk tersebut ke dalam karung agar mudah membawanya untuk melakukan pemupukan ke tiap-tiap pohon kelapa sawit.
Pemupukan yang dilakukan oleh Ibu Suryani yaitu dengan cara menaburkan pupuk KCl dan pupuk urea tadi secara mengeliling ke tiap-tiap pohon. Dan aku berpikir cara pemupukan yang seperti ini merupakan pemupukan yang mudah. Dan aku pun membantu untuk memupuk pohon kelapa sawit yang lain. Setelah kami melakukan pemupukan secara berulang-ulang ke tiap-tiap pohon, akhirnya pupuk yang kami bawa pun habis dan selesai sudah proses pemupukan pada hari ini. Dan berikutnya merupakan wawancara bersama Ibu Suryani berupa tanya jawab mengenai pemupukan lahan kelapa sawit. Berapa kali biasanya Embu melakukan pemupukan pada kebun kelapa sawit dalam setahun? 3 kali. Pertama urea sama KCl, kedua TSP, ketiga kisrit sama burat. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan? Pemupukannya awal tahun setiap selesai hujan, setiap musim penghujan, jangan musim kemarau. Kalau musim kemarau terjadi penguapan, jadi nggak diserap oleh tanaman sawit tadi. Berarti memupuknya harus setelah hujan. Musim hujan. Tadi kan kita menggunakan pupuk KCl dan urea. Ya. Apa manfaatnya bagi kelapa sawit apabila diberi pupuk tersebut? Pupuk urea untuk daun, pupuk KCl untuk akar. Apa kendala yang dialami ketika pemupukan berlangsung? Kendalanya setelah memupuk itu nanti tiba-tiba datang hujan, hanyutlah pupuknya. Oh, berarti kalau dia setelah dipupuk terjadi hujan, hanyut pupuknya. jadi sia-sia pemupukan yang dilakukan. Sia-sia, percuma pemupukan, kecuali ada satu cara. Pemupukannya dengan dikorek, ditanam, jangan ditabur gitu. Berarti proses pemupukannya bukan dengan penaburan tapi penanaman. Dikorek itu keliling sawit itu dikorek dia, baru dicangkul di lubang entah 4 lubang bikin gitu, baru bikin pupuknya, baru ditanam. Itu kalau datang penghujan nggak hanyut pupuknya. Oh, seperti itu. Oke. Cuman agak ribet kerjanya. Jadi kalau ditabur tadi cepat cara kerjanya. Keuntungannya cepat, tapi ada kekurangannya apabila terjadi hujan. Iya, sia-sia. Hanyut, sia-sia. Hanyut kayak doa. Nah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Maaf apabila masih memiliki banyak kekurangan, baik itu dalam segi pengambilan video, audio, penjelasan, dan yang lainnya. Dengan begitu, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.